Bab 481, Qianlong muncul dari air. Priscilia tidak ada hubungannya dengan urusan Julian. Dia melirik Sarah dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak melakukannya. Sarah berjalan menuju sofa, duduk di hadapan Priscilia, dan bertanya, "Suamiku, apa rencanamu selanjutnya?" Julian juga duduk, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak punya rencana untuk saat ini." Kini ia seperti orang buta yang tidak bisa melihat arah dengan jelas dan tidak tahu bagaimana cara melangkah maju. Mari kita tetap di sungai dan perhatikan situasinya dulu. Sementara itu, tidak ada yang bisa dilakukan. Yang bisa kita lakukan hanyalah meningkatkan kekuatan kita secepat mungkin. Setelah Julian mengetahui tentang kekuatan 4 keluarga kuat dari Evelyn, dia sangat menyadari kekurangannya sendiri. Dia terlalu lemah sekarang. Dibandingkan dengan 4 keluarga besar, ini tidak cukup baik. Tanpa kekuatan 5 alam, tidak ada cara untuk melindungi diri Anda sendiri. Bahkan setelah memasuki alam kelima, jika 4 keluarga besar bertekad untuk membunuhnya, dia tidak akan bisa melarikan diri. "Suamiku, tolong kirim aku ke wilayah militer. Aku berencana untuk berlatih sebentar." Sekarang dia juga memiliki energi menyebalkan dari alam ketiga, tetapi dia tidak memiliki pengalaman bertempur yang sebenarnya. Dia ingin membantu Julian, jadi dia hanya bisa beradaptasi sesegera mungkin, beradaptasi dengan energi menyebalkan di tubuhnya, dan menjadikan kebugaran fisiknya lebih kuat, dan mempunyai kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Pergi ke wilayah militer untuk pelatihan khusus adalah jalan pintas. Latihannya terlalu sulit, saya khawatir Anda tidak akan mampu menanggungnya. Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Wanita dimaksudkan untuk diperhatikan." Dia tidak ingin Sarah mengikuti pelatihan khusus. Selama dia memiliki energi penuh dan dapat melindungi dirinya sendiri di saat-saat kritis, itu sudah cukup. "Tapi, aku ingin membantumu." Julian menyerah sedikit dan menyela kata-kata Sarah, "Kamu aman dan baik-baik saja, bantu aku sebaik mungkin." "Oke, jangan banyak bicara. Kamu sudah beberapa hari tidak pulang, keluarga Hansel juga khawatir. Kamu kembalilah dan lihat dulu." "Suamiku, ikutlah denganku. Aku belum bisa pergi dulu." Julian tidak berencana untuk kembali ke keluarga Hansel. Menurut rencananya, dia akan tinggal bersama Priscilia untuk sementara waktu. Salah satunya adalah dengan memperhatikan Priscilia dan memperhatikan kondisi fisiknya setiap saat. Yang kedua adalah menyerap api bodi dan mengubah energi sejati seseorang menjadi energi sejati yang paling yang dan kuat. Hal lainnya adalah mengawasi latihan Priscilia. Setelah dia mengembangkan energi sebenarnya dari api bodi, dia akan mencoba mempraktikkan metode mental pada diagram kediaman Gunung Huayu. Hingga saat ini, ia masih belum mengetahui akan menjadi apa dirinya setelah mempraktikkan metode mental di diagram kediaman Gunung Huayu. "Baiklah." Sarah mengangguk dengan lembut. Dia bersama Dimitri, dan Dimitri juga bercerita tentang kondisi fisik Priscilia. Dia juga tahu bahwa Priscilia memiliki kondisi tubuh yang sangat dingin dan yin, yang membuatnya menjadi kandidat yang sangat baik untuk berlatih seni bela diri di Gunung Huayu. "Priscilia, kamu harus memanfaatkan waktu untuk berlatih seni bela diri." Kakek berkata bahwa seni bela diri yang tercatat di gambar kediaman Gunung Huayu sangat kuat. Gambar pertama adalah kuncinya. Hanya dengan berlatih gambar pertama kamu dapat berlatih gambar berikutnya. "Hah?" Julian menatap Sarah dengan ragu dan bertanya, "Bukankah kamu bilang kamu tidak tahu rahasia dari 3 gambar lainnya?" Sarah menjelaskan, "Saya benar-benar tidak tahu." Kakek hanya mengatakan ini dan tidak banyak bicara lagi. Julian tahu bahwa Sarah pasti tahu lebih dari itu, tapi dia tidak ingin mengatakannya, dan dia tidak memaksanya. "Oke, kamu kembali dulu. Kalau begitu aku pergi. Aku akan kembali menemuimu setelah aku pulang dan menyapa." Sarah tidak tinggal lama, berdiri dan pergi. Setelah dia pergi, Priscilia memandang Julian dan bertanya, "Saudara Fisher, apakah Taraf dan Melanie benar-benar aman?" "Mungkin." Julian juga tidak begitu yakin. Namun dia selalu percaya bahwa kakek tidak akan menyakitinya. "Saya sangat yakin bahwa Sarah tidak akan menyakitinya." Karena Sarah mengatakan mereka aman untuk saat ini, itu berarti mereka benar-benar aman. "Aku sedikit lelah. Aku akan kembali ke kamarku dan beristirahat." "Ayo, ayo." Priscilia melambaikan tangan kecilnya. Julian berbalik dan naik ke atas. Setelah dia pergi, Peter menghampiri, berdiri di samping, dan mengingatkan, "Nona, ada terlalu banyak wanita di sekitar Julian, jangan terjebak di dalamnya." Priscilia melirik Peter, mengerutkan bibirnya dan berkata, "Apa yang kamu pikirkan? Bagaimana saya bisa terlibat dalam hal ini?" "Tapi, kamu berlatih kultivasi ganda dengannya." "Oke, saya mengerti. Ini bertele-tele. Jika tidak ada pekerjaan, kembalilah ke utara." Peter sangat berpengetahuan dan berhenti berbicara. Julian tidak bisa tidur nyenyak beberapa hari terakhir ini. Bahkan sebagai seorang pejuang, dia merasa sedikit lelah baik secara fisik maupun mental. Pada saat yang sama, Kyoto. Sebuah halaman rumah tertentu.
Halaman ini memiliki sejarah ratusan tahun, dibangun dari kayu dan dicat dengan cat merah, terlihat meriah. Sebuah ruangan di halaman. Seorang pria berusia 50-an sedang menghangatkan diri di dekat api. Dia meletakkan tangannya di atas tungku batu bara dan membaliknya berulang kali. Berdiri di dekatnya adalah seorang gadis yang tampaknya baru berusia 18 atau 19 tahun. Sonia, kamu harus meninggalkan Kyoto dan pergi ke Jiangzhou untuk menangani situasi secara keseluruhan. Pria parubaya berusia 50-an menghangatkan dirinya di dekat api dan berbicara dengan lembut, dengan nada yang sangat tenang, seolah-olah dia sedang membicarakan hal yang tidak penting. Tuan, bolehkah saya pergi? Gadis itu sedikit terkejut. Ya, Tuan Gao mengangguk dan berkata, setelah kaisar meninggal, semua rencana ditunda. Sekutu sudah sangat tidak puas. Sekarang konflik di antara 4 keluarga besar telah meningkat, mereka tidak akan memperhatikan Jiangzhou. Urusan untuk saat ini. Tuan Long terlalu sibuk mengurus dirinya sendiri dan khawatir api 4 keluarga besar akan membakarnya, sementara yang lain mengawasi situasi secara diam-diam dan harus menunggu konferensi dalam beberapa bulan sebelum mengambil sikap. Periode ini adalah kesempatan terakhir kita. Sonia bertanya, apa yang perlu saya lakukan? Tuan Gao meliriknya dan berkata, kamu sangat pintar, apakah kamu masih perlu bertanya kepada saya? Kamu telah berada di kompleks selama bertahun-tahun, hampir tidak pernah meninggalkan pintu. Tetapi kamu mengetahui dunia luar dengan sangat baik, dan kamu bisa bahkan Anda sudah mengetahui situasinya sebelumnya. Tuan Long menggunakan tangan Julian untuk membunuh kaisar dan secara paksa menyebabkan konflik di antara 4 keluarga besar. Ada seorang gadis berbakat Evelyn di keluarga Fisher. Rumor mengatakan bahwa dia sama pintarnya dengan siapapun di dunia. Tidak ada yang bisa menandinginya. Namun, saya yakin Anda lebih baik darinya. Ketika seekor naga tersembunyi keluar dari air, akan ada badai. Aku percaya padamu. Ya, Sonia mengerti. Gadis itu mengangguk. Pergilah. Tuan Gao sedikit menyerah. Ya. Gadis itu tidak banyak bicara, berbalik dan keluar kamar. Saat dia keluar, ekspresi wajahnya langsung berubah. Cahaya aneh muncul di matanya yang jernih, dan sudut mulutnya terangkat, membentuk senyuman licik. Dia telah tinggal di halaman ini selama bertahun-tahun dan telah melayani Tuan Gao. Namun hatinya tidak ada di sini, dunianya ada di luar, dan dia ingin melenturkan ototnya dan melakukan sesuatu yang hebat. Begitu kaisar meninggal, dia tahu kesempatannya telah tiba. Aku hanya tidak menyangka Tuan Gao butuh waktu lama untuk membiarkannya maju. Dia meregangkan ototnya, segera keluar dari kompleks, dan berjalan langsung menuju bandara. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, saya akan tiba di Jiangzhou pada sore hari dan memberitahu semua orang untuk menunggu. Setelah itu saya tiba, saya akan mengadakan pertemuan. Sementara Tuan Gao memberangkatkan Sonia. Keluarga Fisher. Evelyn juga kembali. Halaman belakang Fisher. Kakek, Julian tidak lagi membutuhkan perlindunganku sekarang, dan kamu sudah mengetahui rahasia kediaman Gunung Huayu. Jika aku terus mengikutinya, aku tidak akan bisa mendapatkan informasi berguna apapun. Situasi di Kyoto sangat kacau sekarang, dan saya khawatir tentang keluarga. Sesuatu terjadi, jadi saya kembali tanpa izin. Evelyn berdiri di depan Dimitri, menundukkan kepalanya dan berbicara dengan lembut. Roger, yang sedang duduk di kursi di halaman, mengangguk sedikit. Evelyn, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Kakek, pesananmu. Roger bertanya, apakah kamu kenal sekte Kotake? Evelyn mengangguk dan berkata, saya pernah mendengar tentang sekte yang sederhana tapi sangat kuat. Ini bukan sekte, tapi sebuah keluarga. 100 tahun yang lalu, keluarga ini berumur pendek, tetapi menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Selain itu, orang-orang dari keluarga Kotake tidak muncul seperti ini lagi. Itu benar. Roger mengangguk ringan dan berkata, ini memang keluarga yang kuat. Sekarang keluarga Fisher berada dalam situasi yang sangat berbahaya dan membutuhkan sekutu. Saya berencana untuk menikahkanmu dengan keluarga Kotake dan memenangkan keluarga Kotake untuk menjadi anggota keluarga Kotake. Membantu beberapa orang mempersiapkan konferensi bulan depan. Evelyn sedikit terkejut. Segera ia menundukkan kepalanya dan berkata, hidup Evelyn diselamatkan oleh kakek. Evelyn tidak berani melanggar perintah kakek. Bab 482, Seni Bela Diri yang tercatat dalam kedokteran klasik. Evelyn diadopsi oleh Roger. Roger telah mengajarkan seni bela diri dan studinya sejak dia masih kecil. Dia tidak berani melanggar pengaturan Roger. Dia juga tahu hari seperti itu akan tiba. Aku hanya tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Roger bersandar di kursi di halaman dan menarik napas dalam-dalam. 20 tahun yang lalu, ketika saya pergi ke Senlongjie untuk mencari bahan obat, saya pernah bertemu dengan seseorang dari sekte Kotake. Nama orang ini adalah Kamil Kotake. Dia sedang mencari untuk tanaman obat langka, dan dia membuat langkah besar bersamanya, dan dia menunjukkan keterampilan unik. Roger tenggelam dalam ingatannya. Saya teringat pertempuran 20 tahun yang lalu. Meski 20 tahun telah berlalu, ia masih mengingatnya di dalam hatinya.
Kotake Ten Ultimate Palms, skill unik ini terlalu menakutkan. Aku hampir mati saat bertarung dengannya. Aku telah berpikir keras selama 20 tahun, tapi aku tidak bisa memikirkan cara untuk menyelesaikannya. Evelyn mendengar ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Kakek, kamu memintaku untuk menikah dengan keluarga Kotake. Pertama, kamu ingin memenangkan hati keluarga Kotake sehingga keluarga Kotake dapat berdiri di sisi keluarga Fisher selama konferensi. Dalam beberapa bulan. Kedua, Anda ingin memanfaatkan kesempatan ini. Apakah ini kesempatan untuk menyelinap ke rumah Kotake dan mencuri 10 telapak tangan utama Kotake?" Roger sedikit mengangguk. "Yang terbaik adalah kita bisa menyatukan mereka. Jika kita tidak bisa menyatukan mereka, keluarga Kotake memusuhi keluarga Fisher. Ini adalah lawan yang buruk. Seperti kata pepatah, hanya dengan mengetahui musuh dan sekutumu, kamu bisa melakukannya. Jadilah pemenang dalam setiap pertempuran. Hanya dengan mendapatkan pengetahuan rahasia dari keluarga Kotake Anda dapat menemukan solusinya." "Ya, Evelyn mengerti." Roger sedikit menyerah dan berkata, "Kamu cukup lelah selama periode ini. Turun dan istirahat." "Kakek, aku turun dulu." Evelyn mengangguk, menyapa Roger, lalu berbalik dan pergi. Di sungai. Julian pergi tidur segera setelah dia kembali. Saya tidur sepanjang malam. Saat dia bangun dan berjalan ke bawah. Sarah sudah lama berada di sini, dan dia sedang duduk bersama Priscilia, mengobrol tentang beberapa pengalaman kultivasi. Meskipun Sarah memiliki ki alam ketiga, dia hanya tahu sedikit tentang kultivasi. Seperti Priscilia, dia baru memulai, dan bahkan dapat dikatakan bahwa dia bahkan bukan seorang pemula. Melihat Julian berjalan ke bawah, Sarah segera berdiri, dengan senyum cerah di wajahnya yang cantik, dan berseru dengan manis, "Suamiku, kamu bangun." Julian mengangguk dan duduk. Priscilia memandangnya dan bertanya, "Saudara Fisher, saya memiliki keraguan tentang kultivasi." Julian bertanya, "Apa keraguan Anda? Izinkan saya memberitahu Anda." Priscilia menceritakan keraguannya. Dan Julian juga menjelaskan dengan sabar. Namun, dia baru saja berkultivasi Zeki belum lama ini, dan dia hanya tahu sedikit tentang kultivasi. Sarah juga mendengarkan dengan cermat, menganggukkan kepalanya tidak setuju, dan memuji Julian atas apa yang menurutnya benar. Malam ini, Sarah tidak kembali ke keluarga Hansel. Awalnya Julian memintanya untuk kembali, tetapi dia bersikeras untuk tetap tinggal. Dia juga ingin tidur sekamar dengan Julian. Priscilia juga mengetahui bahwa keduanya pernah menjadi suami istri. Meskipun mereka sudah bercerai, itu adalah masalah di antara mereka berdua dan kembali ke kamarnya untuk tidur lebih awal. Lantai 2, kamar Julian. Julian duduk di depan meja, memegang kitab medis jilid kedua di tangannya, dan membacanya dengan cermat. Volume kedua dari Medical Classic terutama mencatat penggunaan 81 jarum yang mengarah ke langit, tetapi pada akhirnya, juga mencatat serangkaian seni bela diri. Julian hanya melihat sekilas sebelumnya dan tidak mempelajarinya dengan cermat. Sekarang, dia berencana mempelajarinya dengan cermat. Karena energi sejati adalah fondasinya dan seni bela diri adalah fondasinya. Sarah keluar dari kamar mandi. Dia hanya mengenakan handuk mandi, menutupi bagian-bagian penting tubuhnya. Lengan dan lehernya yang indah terlihat. Melihat Julian membaca buku, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan mendekat dan melihatnya. "Suamiku, apakah kamu sudah memahami seni bela diri yang tercatat di akhir kitab suci medis?" Julian mau tidak mau meletakkan buku itu, menatap ke arah Sarah, dan bertanya, "Kamu pernah bersama kakek sebelumnya? Apakah kakek sudah membaca buku medis ini?" "Ya." Sarah tidak menyangkalnya, mengangguk dan berkata, "Saya memang sudah membacanya, tetapi kakek berkata bahwa buku ini hanya berguna bagi Anda, dan tidak ada gunanya orang lain membacanya, karena mereka tidak memiliki 81 jarum di tangan mereka." Berbicara tentang 81 jarum, Sarah tidak bisa menahan tawa. "Saya sangat bodoh sebelumnya. Saya sebenarnya menggunakan 81 jarum Anda untuk mengeringkan celana dalam saya. Apalagi yang kakek katakan padamu?" Sarah memikirkannya dan berkata, "Kakek fokus pada seni bela diri yang tercatat dalam kitab suci medis. Kakek berkata bahwa rangkaian keterampilan unik ini disebut kekuatan magis Vajra yang tidak dapat dihancurkan. Setelah disempurnakan, ia akan kebal. Namun, itu sulit untuk menyempurnakannya. Hal ini memerlukan volume pertama dari kitab suci medis yang berfungsi sebagai pelengkap. Saya ingat ketika saya di Longkuan Suang, tidak ada yang bisa menusuk kulit Anda dengan pisau. Anda bilang Anda memakai pakaian yang terbuat dari bahan khusus. Jelas itu menggunakan obat-obatan untuk mengubah struktur sel tubuh Anda." Memikirkan hal ini, Sarah merasa dia sangat bodoh sebelumnya.
Julian membaca jilid kedua dan menyadari bahwa itu adalah seperangkat seni bela diri defensif. Ia belum memahami cara mengamalkannya secara spesifik. Kakeknya adalah seorang jenius seni bela diri dan mahir dalam keterampilan medis. Sejak dia melihatnya, dia pasti memberitahu Sarah. Dia memandang Sarah, menunggu Sarah melanjutkan. Setelah Sarah tersenyum, ia melanjutkan, kakek berkata bahwa ada satu kunci lagi untuk mempraktikkan kuil ini, yaitu pertama-tama Anda harus membuka meridian seluruh tubuh, sehingga energi sejati dapat menyebar ke seluruh tubuh, membentuk perisai pelindung di permukaan tubuh, membentuk dinding tembaga dan dinding besi. Setelah kekuatan magis tercapai sepenuhnya, itu juga dapat membentuk dinding udara setinggi 3 kaki, yang benar-benar tidak bisa dihancurkan dan kebal. Sarah tidak tahu banyak. Dia menyampaikan semua yang dikatakan Dimitri padanya kepada Julian. Julian mendengarkan dengan seksama. Setelah mendengarkan, saya pergi membaca buku itu lagi. Pahami satu persatu. Dia terdiam dalam rangkaian keterampilan ajaib ini. Sarah berbaring di tempat tidur dan menunggu lama, tetapi Julian masih belum juga tidur. Dia sangat mengantuk sehingga dia menguap dan berteriak, "Suamiku, berhentilah membaca. Tidurlah dulu dan bangun untuk membaca lagi besok pagi." Julian mau tidak mau meletakkan buku itu, berbalik dan melihat ke arah Sarah, yang sedang berbaring di tempat tidur, ditutupi selimut, dengan hanya kepala kecil yang terbuka untuk tidur dulu. Aku akan melihatnya sebentar dan memikirkannya. Pertemuan. Sayang, ayolah. Sarah mengulurkan lengannya yang cantik dan mengaitkan Julian, kata-katanya menggoda. Julian tersenyum tipis. Dia tidak tergoda, mengabaikan Sarah, mengambil kitab medis, dan terus membaca. Sarah juga menganggapnya membosankan dan tidak ingin lagi merayunya, jadi dia berbalik dan tertidur. Pada saat yang sama, Centenary Group, ruang konferensi lantai atas. Banyak orang berkumpul di ruang konferensi. Ada Jimmy dan ada Mike. Bahkan Ian dan Dr. C pun tiba. Selain itu, ada sekitar belasan orang. Namun, pemimpinnya adalah seorang gadis yang kelihatannya baru berusia 18 atau 19 tahun. Dia mengganti pakaiannya dan mengenakan baju besi kulit hitam ketat. Dia masih muda tetapi memiliki sosok yang bagus, dengan bentuk S. Rambut hitam panjang menyebar di bahunya. Ada sentuhan dingin yang menyendiri di wajah cantiknya, membuat orang merasa berada ribuan mil jauhnya. Dia adalah Sonia. Asisten tangan kanan Tuan Gao, Sonia Gao. Semua orang di ruang konferensi memandang ke arah Sonia yang duduk di posisi pertama. Sonia mengetukkan buku jarinya pelan ke meja. Da. Suara yang sangat berirama terdengar di ruang konferensi. Sonia tiba-tiba berhenti mengetik, memandang Dr. C, dan berkata, "Dr. C, silakan." Dr. C kemudian berbicara dan berkata, "Terakhir kali, Kaisar meluncurkan proses penghancuran diri untuk menghancurkan bukti. Semua basis penelitian yang didirikan selama bertahun-tahun dihancurkan. Namun, bahan penelitian selama bertahun-tahun semuanya ada di tangan saya. Namun, yang saat ini sedang diselidiki di wilayah tersebut sangat ketat. Tanpa perlindungan tentara api merah, mustahil untuk mempelajarinya lagi." Sonia berkata dengan nada memerintah, "Kalau begitu pergilah ke luar negeri." Singkatnya, penelitian harus dilakukan secepat mungkin, dan terobosan besar harus dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin. Di samping itu, dia melirik Jimmy, Mike dan lainnya, dan memerintahkan, dalam 3 hari, bunuh semua klinik medis di Medical Street. Mulai sekarang, klinik medis Taisang akan menjadi satu-satunya di Medical Street. Pada saat yang sama, saya akan menekan dan mengakuisisi semua grup farmasi di Jiangzhou. Hasil yang saya inginkan adalah Daxia hanya punya waktu 100 tahun. Dia menatap dingin ke arah orang-orang di ruang konferensi. Baik. Semua orang berbicara serempak. Bab 483, Pengumuman Keberangkatan. Sonia mengeluarkan serangkaian perintah. Pertama, penelitian harus dimulai sesegera mungkin. Kedua, Daxia hanya boleh memiliki perusahaan farmasi yang berumur 1 abad, dan semua grup farmasi lainnya harus dihancurkan. Ketiga, hanya ada 1 apotek di Medical Street, yaitu klinik medis Taisang. Dia bertindak tegas dan tegas, hanya melihat hasil dan bukan prosesnya, dan dia tidak ingin melihat prosesnya. Nona Gao. Jimmy berdiri, dengan ekspresi malu di wajahnya. Sekarang Julian berada di Jiangzhou, dan dia juga telah meluncurkan rencana untuk menyelamatkan dunia. Dia telah berperang melawan 100 tahun. Kami ingin menyelesaikan ini dengan lancar. Beberapa tujuan sama sulitnya dengan mencapai langit. Julian pasti akan berdiri untuk menghentikannya. Julian. Sonia bergumam pelan. Dia pernah ke Kyoto, tapi nama Julian seperti guntur di telinganya. Dia juga mengetahui situasi Julian dengan sangat baik. Bagaimana keselamatan dunia bisa menghentikan Bye-Bye? Bye-Bye memiliki dukungan finansial yang kuat, dan Julian, uangnya diberikan oleh Pablo. Setelah Pablo memberikan ratusan miliar, dia tidak dapat memberikan apapun dana. Selama dia setelah Julian menyimpan dana dunia, secara alami ia akan bangkrut.
Jimmy bertanya lagi, keterampilan medis Julian tidak ada bandingannya di dunia. Jika dia datang untuk menghentikannya lagi, saya khawatir akan sulit menghancurkan klinik medis di Medical Street. Apakah kamu harus menggunakan cara yang cerdas untuk menghancurkannya? Sonia meliriknya, apakah kamu tidak tahu bagaimana melakukan beberapa trik di balik layar? Ya, saya mengerti. Jimmy tidak berbicara lagi. Rapat dibubarkan. Sonia berdiri, berbalik dan keluar dari ruang konferensi. Malam ini, Julian terlambat membaca buku. Baru setelah dia merasa mengantuk dia meletakkan kitab medis, menguap, berdiri dan memandang Sarah yang sudah tidur. Sarah yang sedang tidur sangat menawan, dengan senyum tipis di wajahnya yang tiada taraf. Mungkin karena dia tidak jujur dalam tidurnya, dia menendang selimutnya, memperlihatkan leher dan dadanya yang putih. Dia adalah seorang penyedot debu, tidak mengenakan apapun. Julian berjalan mendekat, dengan lembut menarik selimut dan menutupinya. Begitu selimutnya dipindahkan, Sarah bangun. Sarah membuka matanya dengan bingung dan melihat Julian yang hendak berbalik. Dia menariknya dan bertanya, "Suamiku, kamu mau pergi kemana?" Dia mengantuk dan suaranya malas dan penuh godaan. Aku akan meletakkan lantainya." Julian mengatakan sesuatu. "Mungkin karena aku sudah terbiasa dengan keluarga Hansel. Mungkin karena aku masih menyimpan dendam di hatiku." Sarah tiba-tiba kehilangan rasa kantuknya, berbalik dan bangkit, menatap Julian, matanya dipenuhi kabut dan air mata. "Suamiku, kamu masih belum memaafkanku, kamu masih menyalahkanku karena membiarkanmu tidur di lantai sebelumnya, benar?" "Tidak ada apa-apa. Jika tidak, pergilah tidur." Julian bukan tandingan Sarah, jadi dia tidak punya pilihan selain mengangguk. Dia naik ke tempat tidur dan berbaring. Tapi punggungnya menghadap Sarah. Meski ini bukan pertama kalinya mereka tidur bersama, ia dan Sarah selalu menjaga jarak tertentu. Meski disebut suami istri, sebenarnya mereka bukanlah suami istri. Sarah memeluknya dari belakang, menempelkan tubuhnya erat-erat ke tubuhnya, dan berbisik, "Suamiku, ayolah, aku siap, aku ingin memberikannya padamu, aku ingin menjadi istrimu yang sebenarnya, aku ingin memberikannya kepada kamu." Melahirkan anak laki-laki gemuk besar. Setelah sekian lama bersama, Julian tidak pernah diizinkan untuk menyentuhnya. Ini adalah penyesalan terbesar Sarah. Kini, dia berpikir jernih. Dia mulai mengambil inisiatif. Peluk Julian dan cium lehernya. Julian juga seorang laki-laki, dan dia tidak tahan digoda seperti ini. Namun, dia tidak kehilangan akal sehatnya karena hal ini. Sebelum dia yakin apakah dia bisa menghabiskan sisa hidupnya dengan Sarah, dia tidak ingin menjalin hubungan dengan Sarah. Benar. Dia segera mendorong Sarah, yang proaktif dan antusias, dan berkata, "Di sini, bisakah Anda memberi saya waktu?" Mungkin karena reaksinya yang begitu kuat, dia bahkan sedikit gemetar saat berbicara. Sarah tiba-tiba menangis dan tersedak, kamu masih tidak menyukaiku, tidur di sebelahku, dan pikirkan wanita lain." Aku tidak melakukannya." Julian merasa sedikit kurang percaya diri. "Kalau begitu, peluk aku dan tidur." Julian menarik napas dalam-dalam dan memeluk Sarah. Sarah bersandar di pelukannya. Keduanya tidur berpelukan. Malam berlalu dengan tenang. Hari berikutnya. Di pagi hari, Sarah bangun pagi-pagi sekali. Begitu dia bangun, dia merasa vaginanya seperti dicubit, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Dia ingin menggerakkan tubuhnya, tetapi tangan Julian memegangnya erat-erat. Dia hanya menatap langit-langit dengan bingung. Segera, Julian juga terbangun. Setelah dia bangun, dia merasakan sesuatu di tangannya dan tidak bisa menahannya untuk meremasnya dengan kuat. Lembut dan hangat. Terdengar teriakan dari sampingku. "Julian, apa yang kamu lakukan? Kamu menyakitiku." Baru kemudian Julian bereaksi. Tiba-tiba dia melepaskannya, berbalik dan bangkit. Melihat Sarah, yang wajahnya merah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Sarah, aku tidak bermaksud begitu." Sarah juga tidak menyalahkannya. Hanya saja Julian menggunakan terlalu banyak tenaga dan benar-benar mencubitnya, menyebabkan dia menangis kesakitan. Melihat penampilan Sarah dan tubuhnya, Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya. Itu benar-benar terlalu menggoda. Dia juga takut dia tidak bisa menahannya. Dia buru-buru berbalik dan turun dari tempat tidur, dan mengambil. Dia mengeluarkan salah satu rokok di lemari dan menyalakannya. Sarah juga berdiri dan mulai berpakaian. Segera setelah saya berpakaian, telepon saya berdering. Nicholas pada ide penelepon. Dia menjawab telepon dan bertanya, "Kakek, ada apa pagi-pagi begini?" Suara cemas Nicholas datang dari telepon. "Sarah, segera kembali, sesuatu terjadi, sesuatu yang besar terjadi." Jantung Sarah tiba-tiba mencapai tenggorokannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apa yang terjadi. Ada gempa besar dan cuaca berubah. Nicholas sangat cemas. Aku bahkan tidak bisa berbicara lagi. "Kamu, cepat kembali,
aku tidak bisa memberitahumu dengan jelas melalui telepon. Oke. Sarah menutup telepon. Julian bertanya, ada apa? Apa yang terjadi? Sarah menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Kakeklah yang menelepon, mengatakan bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Tampaknya serius dan meminta saya untuk segera kembali. Aku akan pergi bersamamu. Julian berpikir sejenak dan berkata, dia tidak ada pekerjaan hari ini. Dia juga khawatir apakah musuh-musuhnya telah mengambil tindakan terhadap keluarga Hansel, jadi dia harus memeriksanya sebelum dia bisa yakin. Sarah mengangguk. Mereka berdua keluar pada saat yang bersamaan. Priscilia tidak ada di bawah. Setelah Julian dan Sarah keluar dari villa, mereka melihat Priscilia berjalan di taman di luar villa. Dia terlihat mengenakan pakaian latihan berwarna putih, dengan rambut panjangnya diikat ekor kuda. Peter, sebaliknya, melihatnya. Melihat Julian dan Sarah berjalan keluar, dia segera berhenti, mengambil handuk dari tangan Peter, menyeka keringat di dahinya, berjalan mendekat, dan memanggil, Saudara Fisher, Saudari Sarah. Tidak buruk, sangat pekerja keras. Julian memuji. Ngomong-ngomong, apakah Saudara Fisher akan keluar? Priscilia bertanya. Ya. Julian mengangguk dan berkata, keluarga Hansel menelepon dan memberitahu mereka bahwa sesuatu yang besar telah terjadi dan mereka ingin Sarah kembali. Saya juga khawatir dan berencana untuk pergi dan melihat-lihat. Sesuatu memang telah terjadi. Peter di samping berkata, ada berita pagi ini bahwa Qianjun, Umur Panjang dan kelompok farmasi mapan lainnya mengumumkan penarikan mereka dari industri farmasi pada saat yang sama, sementara Centenary Group mengadakan konferensi pers untuk sepenuhnya memperoleh Qianjun, Umur Panjang, dan kelompok lainnya. Apa? Ekspresi Julian langsung berubah dan bertanya, kapan itu terjadi? Peter mengangkat tangannya dan melihat waktu. Sekarang jam 9 pagi. Beritanya keluar sekitar jam 7. Ketika berita itu keluar, terjadi keributan. Sarah berkata, ini mungkin yang dikatakan kakek. Mari kita kembali dan melihat dulu. Bab 484, meminta bantuan dari Evelyn. Itu pasti Qianjun dan kelompok besar lainnya yang mengumumkan kepergian mereka, yang menyebabkan serangkaian reaksi berantai, yang mempengaruhi keluarga Hansel Yongle. Sarah dan Julian tidak tinggal lama dan segera pergi. Segera dia kembali ke villa keluarga Hansel. Saat itu masih pagi, tetapi hampir seluruh keluarga Hansel telah tiba, dan keluarga tersebut berkumpul dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Sarah dan Julian datang. Keluarga Hansel segera memahaminya. Saudari Sarah, kamu akhirnya kembali. Sarah, keluarga Hansel membutuhkanmu untuk bertanggung jawab atas keseluruhan situasi. Keluarga Hansel semuanya berdiri dan berbicara satu demi satu. Julian, sebaliknya, diabaikan. Sarah bertanya, kakek, apakah Qianjun, Umur Panjang dan kelompok lain mengumumkan pengunduran diri mereka dari Jiangzhong dan dunia medis, yang berdampak pada keluarga Hansel? Lebih dari itu. Nicholas menghela napas, duduklah dulu, lalu bicara. Sarah berjalan mendekat dan duduk. Julian juga ingin duduk, tetapi ternyata tidak ada ruang di sofa. Sarah memandang Olivia di sampingnya dan berkata, beri ruang untuk kakak iparmu. Mengapa? Begitu Olivia membuka mulutnya, dia melihat wajah Nicholas menjadi gelap. Dia segera berdiri, menatap Julian yang berdiri di samping, dan berkata dengan dingin, duduklah. Julian duduk. Nicholas kemudian berkata, saya tidak tahu cara apa yang digunakan Centennial Group untuk meyakinkan Qianjun dan Umur Panjang, serta Wanseng dan Baiyun Pharmaceutical, beberapa grup farmasi besar, untuk mengakuisisi mereka dan menggabungkan mereka ke dalam Centennial Group. Pada saat yang sama saat ini, keluarga dari kelompok-kelompok ini mengumumkan penarikan permanen mereka dari industri farmasi. Mengakuisisi begitu banyak grup dalam satu malam. Julian juga terkejut. Mereka adalah pemimpin dalam industri farmasi. Jika Anda ingin memperoleh semuanya, diperlukan dana yang sangat besar. Ya. Nicholas menghela napas. Orang-orang dari kelompok 100 tahun muncul di keluarga Hansel di pagi hari dan memberi keluarga Hansel dua cara. Yang pertama adalah membubarkan Yongle dan meluncurkan industri medis. Kelompok 100 tahun akan memberikan kompensasi 1 juta, dan yang kedua adalah membubarkan Yongle dan meluncurkan industri medis. Kedua, teruskan, tapi 100 tahun akan menggunakan segala cara untuk menekan Yongle. Beberapa grup besar diakuisisi, dan penanggung jawab asli grup tersebut mengumumkan pengunduran dirinya. Ini tidak cukup untuk membuat keluarga Hansel khawatir. Yang mengkhawatirkan keluarga Hansel adalah Centenary memaksa Yongle bubar. Selama periode ini, keluarga Hansel menginvestasikan terlalu banyak uang di Yongle. Dalam waktu kurang dari sebulan, obat ini telah berkembang secara besar-besaran, dan bahkan mulai melakukan penelitian sendiri terhadap obat-obatan. Lebih dari 1 miliar diinvestasikan secara berturut-turut, tetapi mereka ingin Yongle dibubarkan setelah hanya 1 juta selama 100 tahun. Sarah, apa yang harus saya lakukan? Nicholas memandang Sarah. 100 tahun bukanlah lampu hemat bahan bakar.
Sekarang ini lebih merupakan akuisisi, mengambil alih Qianjun, Umur Panjang, Wanseng, Baiyun dan kelompok lainnya telah langsung menjadi bos sesungguhnya dalam industri farmasi. Usaha kecil seperti kami tidak dapat menahan pukulan selama 100 tahun. Sarah juga tampak serius. Dia memandang Julian yang duduk di sebelahnya dan bertanya, "Suamiku, apa yang harus saya lakukan?" Julian mengangkat bahu dan berkata, "Mengapa kamu bertanya padaku? Kamu bisa menangani sendiri urusan keluarga Hansel." Dia bertindak acuh tak acuh. Ada badai dahsyat di hati saya. Dia tahu asal-usulnya Centennial. Hal ini dilakukan oleh Kaisar, tetapi tidak berhenti karena kematian Kaisar. Sekarang semakin cepat. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang telah menggantikan Kaisar dan mulai mengambil tindakan besar. Dan dia akan menghadapi krisis dalam menyelamatkan dunia. Setelah Centenary mengakuisisi begitu banyak kelompok besar, kini mereka menjadi pemimpin dalam industri farmasi. Menyelamatkan dunia saja tidaklah cukup. Hanya saja dia tidak pernah bisa mengetahui apa yang ingin dilakukan orang-orang di balik layar ketika mereka mengambil alih dunia medis. Ia tidak berpikir bahwa belajar kedokteran selama 100 tahun hanya untuk menyelamatkan dunia. Satu-satunya hal yang dia yakini adalah bahwa itu terkait dengan rencana 100 tahun yang lalu. Hanya saja dia masih belum mengetahui apa rencananya 100 tahun yang lalu. Dia perlu mencari seseorang yang mengetahui kebenaran 100 tahun yang lalu untuk mengetahuinya dengan cermat. Mata seluruh keluarga tertuju pada Sarah, menunggu keputusan Sarah. Sarah telah mengunjungi Salvation selama beberapa hari sebelumnya dan mengetahui tujuan keberadaannya yang berusia sahabat. Menilai dari tindakan Salvation saat ini, dia juga tahu bahwa Salvation mulai mempercepat dan dia berada di pihak Julian. Julian tidak mau berkompromi dengan keselamatannya, jadi bagaimana dia bisa berkompromi? Setelah berpikir sejenak, dia berkata, abaikan saja untuk saat ini. Yongle akan melakukan apapun yang dia perlu lakukan. Jika tentara datang, air akan tersumbat dan bumi akan menutupinya. Saya tidak percaya itu sungai ini bisa ditumbangkan dalam 100 tahun. Julian tidak bisa tidak melirik Sarah. Dibandingkan sebelumnya, Sarah memang telah banyak berubah sekarang dan jauh lebih tegas. Saat ini, telepon Nicholas berdering lagi. Dia menjawab telepon. Wajah tua itu langsung pucat. Sarah mau tidak mau bertanya, "Kakek, ada apa?" "Dokter, sesuatu terjadi di sana, di Medical Street." "Apa?" Sarah mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang terjadi lagi?" Nicholas menarik napas dalam-dalam dan berkata, klinik medis Taisang muncul dan menimbulkan masalah lagi. Klinik ini mulai bersaing dengan beberapa apotek terkenal di bidang medis. Jika kalah, maka akan ditutup. Beberapa klinik medis tidak akan melakukannya terima saja. Tantangan, tapi dalam sekejap, puluhan gangster menyerbu masuk dan menghancurkan pusat medis hingga berkeping-keping. Plak! Sarah menepukkan telapak tangannya ke atas meja dan berkata dengan marah, ini keterlaluan. Setelah marah, dia menenangkan diri dan menatap Julian. Julian bersandar di sofa, menyentuh dagunya, dengan ekspresi serius di wajahnya. Dia bertanya-tanya apa yang ingin dilakukan orang yang menggantikan Kaisar. Alangkah baiknya jika Evelyn ada di sini, dia pasti bisa menganalisis kunci masalahnya. Julian menghela nafas dalam hatinya. Saat ini, dia merindukan gadis berbakat dari keluarga Fisher ini. Suamiku, pendukung Taisang Medical Center adalah Centennial Group. Sekarang Centennial Group telah menyebabkan gangguan besar di sungai, apa yang harus kita lakukan? Sarah tidak punya pilihan. Julian bereaksi dan berkata, apalagi yang bisa saya lakukan? Hentikan saja. Dia berpikir sejenak. Setelah Centennial mengakuisisi begitu banyak grup, dia sangat yakin bahwa orang-orang di balik Centennial Group menggunakan cara-cara curang, ancaman, dan paksaan untuk mengambil alih grup-grup besar tersebut. Keluarga Hansel bukan satu-satunya yang diancam. Saya khawatir kelompok farmasi besar dan kecil di Jiangzhou, dan bahkan beberapa pabrik pengolahan skala kecil, terancam. Segera setelah itu, sesuatu terjadi di komunitas medis. Maka hanya ada satu tujuan selama 100 tahun. Artinya, Daxia hanya memiliki satu grup farmasi selama 100 tahun. Dibutuhkan waktu 100 tahun untuk membangun monopoli. Ayo pergi ke Medical Street dulu untuk memeriksa situasinya. Ya, Sarah mengangguk. Nicholas berdiri dan berteriak, siapkan mobilnya. Keluarga Hansel juga mengikuti. Dalam perjalanan ke bidang medis, Julian menelpon Evelyn yang berada jauh di Kyoto dan memberitahu Evelyn apa yang terjadi di Jiangzhou. Evelyn, tujuan 100 tahun sudah jelas. Ini untuk menciptakan monopoli. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Bagaimana saya harus melawan 100 tahun? Saya sedikit bingung. Kyoto, keluarga Fisher. Setelah Evelyn menerima telepon Julian, dia berpikir sejenak dan berkata, kali ini Centennial begitu sengit sehingga orang-orang menjadi lengah. Saudara Fisher, Anda hanya punya satu cara untuk pergi sekarang. Tolong katakan. Evelyn berkata, Centennial mengancam keluarga Hansel, dan itu juga harus mengancam kelompok dan keluarga farmasi lainnya. Mereka pasti tidak senang dengan Centenary.
Anda dapat mengambil kesempatan ini untuk memenangkan hati keluarga, perusahaan, dan bahkan pabrik pengolahan yang terancam ini, dan membawa mereka ke pengadilan. Dipelintir menjadi tali, atau bahkan digabungkan ke dalam bala keselamatan, kita mungkin bisa bersaing dengan 100 tahun. Jika tidak, bala keselamatan saat ini bukanlah tandingan 100 tahun. Julian tiba-tiba menjadi ceria. Evelyn, terima kasih, kamu menunjukkan kepadaku jalan yang jelas. Kita harus memenangkan hati keluarga, perusahaan, dan pabrik pengolahan ini sesegera mungkin sebelum Centenary mengambil tindakan, dan sebelum mereka berkompromi. Baiklah, saya mengerti. Jika saya memiliki kesempatan untuk pergi ke Kyoto, saya akan berterima kasih secara langsung. Julian menutup telepon. Evelyn sangat luar biasa. Dia menyebutkan situasinya saat ini dalam satu kalimat dan memberikan solusi. Setelah Evelyn menutup telepon, dia menarik napas dalam-dalam dan bergumam, saya tidak tahu apakah ada kesempatan lagi. Mungkin saat Anda datang ke Kyoto lain kali, saya sudah menikah dengan keluarga Kotake. Bab 485, Memikirkan Kekayaan Ivan. Sarah, aku tidak akan pergi ke Medical Street lagi. Julian tiba-tiba berbicara. Ah? Sarah tertegun dan bertanya, mengapa kamu tidak pergi? Julian berkata, ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi hentikan mobilnya. Mobil berhenti. Julian membuka pintu mobil dan keluar dari mobil. Sarah turun dan berkata, kalau begitu aku juga tidak akan pergi, aku akan pergi bersamamu. Sarah tahu bahwa Julian menelepon Evelyn dan punya rencana baru. Dia merasa masam di hatinya. Dia adalah istri Julian, tetapi Julian tidak mendiskusikannya dengannya. Sebaliknya, dia menelepon wanita lain. Kamu pergi ke Medical Street dulu. Kamu tidak bisa membantu urusanku. Baiklah. Sarah mengangguk. Dia tahu bahwa dia tidak bisa berbuat banyak untuk membantu Julian sekarang, dan dia harus terus bekerja keras untuk menjadikan dirinya lebih baik. Dia menyemangati dirinya sendiri secara diam-diam. Lalu masuk ke dalam mobil. Julian dengan santai memanggil taksi. Pergi ke grup keselamatan. Setelah mengatakan ini, dia menutup matanya untuk beristirahat dan mulai memikirkan rencana tindak lanjutnya. Evelyn telah menunjukkan jalan untuknya, dan juga mengatakan bahwa itu harus dilakukan dengan cepat. Namun, jika Anda ingin memenangkan atau bahkan menggabungkan keluarga, perusahaan, dan pabrik pengolahan yang telah terancam selama ratusan tahun ke dalam dunia penyelamatan, Anda memerlukan dukungan finansial yang besar. Tanpa dana, semua hanya sekedar omongan di atas kertas. Dengan adanya dana, permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Setelah menyelesaikan masalah ini, mungkin hanya ada dua kelompok farmasi besar yang tersisa di seluruh sungai, Centennial dan Salvation. Sekarang dia sedang memikirkan tentang uang. Sebelum Anda menyadarinya, Anda telah sampai pada keselamatan. Julian langsung pergi ke kantor di lantai paling atas. Namun, Celia masih dalam pertemuan itu. Hal besar seperti itu terjadi di Jiangzhou hari ini, dan seluruh grup farmasi di Jiangzhou menjadi panik. Celia juga mengadakan pertemuan untuk membahas tindakan pencegahan. Setelah mengetahui kedatangan Julian, dia segera mengakhiri pertemuan dan menuju ke kantor. Setelah Julian menunggu beberapa menit, ada ketukan di pintu. Segera setelah itu, Celia, mengenakan pakaian profesional yang cerdas, membuka pintu dan masuk, bertanya, Saudara Fisher, apakah Anda di sini karena akuisisi banyak grup farmasi oleh Centenary pagi ini? Julian tampak serius, 100 tahun telah dipercepat, dan kita tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Jika tidak, ketika 100 tahun melambat, keselamatan tidak akan menjadi tandingan sama sekali. Celia duduk dan bertanya, Saudara Fisher, apakah kamu punya rencana? Julian bertanya, berapa banyak dana yang dapat digunakan di rekening penyelamatan sekarang? Celia menjawab, masih ada sekitar 50 miliar. 50 miliar? Julian khawatir. Ini terlalu sedikit. Jumlahnya tidak cukup untuk ditonton. Prioritas utama adalah mendapatkan uang sesegera mungkin. Hanya ketika Anda punya uang, Anda dapat melaksanakan rencana Anda. Pagi ini, keluarga Hansel Yongle diancam oleh Baidu, meminta Yongle dipaksa bubar dan membayar kompensasi 1 juta yuan. Baidu pasti juga mengancam beberapa usaha kecil, keluarga kecil, dan pabrik pengolahan kecil, dan apa yang harus kita lakukan adalah menghapus usaha kecil ini, pabrik pengolahan kecil bersatu. Meskipun saya meremehkan usaha kecil ini, akan sangat menakutkan jika mereka bisa bersatu. Celia. Saudara Fisher, berikan perintahmu. Julian berkata, Anda harus segera mengadakan pertemuan dan menginstruksikan orang-orang dalam kelompok untuk menghubungi keluarga kecil dan usaha kecil di Jiangzhou segera mungkin, memperolehnya, menggabungkannya ke dalam keselamatan, dan memperkuat keselamatan. 50 miliar harus dapat bertahan selama beberapa hari. Saya akan menemukan cara untuk mengumpulkan uang sesegera mungkin. Celia mengangguk dan bertanya, ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menemukan taraf? Sekarang aku sangat sibuk sendirian.
Jika dia tidak kembali untuk mengendalikan situasi secara keseluruhan, aku khawatir aku tidak akan bisa melakukannya. Celia tidak percaya diri. Awalnya dia bukanlah orang yang material, dan sekarang dia dipaksa untuk mengelolanya. Dia sudah sedikit tidak mampu melakukan apa yang dia inginkan. Mendengar ini, Julian mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkannya kembali. Jika Anda ingin menemukan taraf, Anda hanya dapat mengandalkan Sarah. Menurut tebakannya, Sarah mungkin mengetahui keberadaan taraf dan tidak memberitahunya karena dia khawatir taraf akan mencuri seorang pria darinya ketika dia kembali. Apakah kamu punya instruksi lain? Jika tidak, aku akan pergi ke pertemuan dulu. Teruskan. Julian sedikit menyerah. Segera dia teringat sesuatu dan memerintahkan, jangan mengadakan pertemuan dulu. Saya yakin pasti ada agen rahasia yang dikerahkan oleh Centenary dalam Salvation Group. Tindakan kami tidak boleh dibocorkan. Begitu Baidu mengetahui rencana kami selanjutnya, kami akan menjadi sangat pasif. Anda memberi saya daftar karyawan senior perusahaan, dan saya akan mencari seseorang untuk segera menyelidiki dan memulai setelah memastikan mereka tidak bersalah. Baiklah, saya akan segera meminta bagian headcount untuk mencetak daftar eksekutif senior perusahaan. Celia segera pergi. Julian juga tidak pergi, tapi menunggu di kantor. Saat ini, dia khawatir tentang uang. Hanya ada satu orang yang terpikir olehnya untuk meminjam uang, dan itu adalah Pablo. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Pablo. Julian, apakah ada yang salah? Dan, Paman dan, aku ingin meminjam lebih banyak uang darimu. Julian berkata sedikit malu. Suara di telepon ragu-ragu selama beberapa detik sebelum terdengar suara, berapa biayanya kali ini? Semakin banyak, semakin meriah. Julian, saya juga ingin membantu Anda, tetapi saya telah memberikan semua uang tunai yang dapat saya gunakan. Tidak banyak uang tunai yang dapat saya gunakan sekarang. Saya hanya dapat mengambil uang tunai paling banyak lebih dari 10 miliar, apalagi jika terlebih lagi, kami perlu menjual properti fisik kami, namun kami tidak akan dapat mengumpulkan banyak uang untuk sementara waktu. Kalau begitu lupakan saja, aku akan memikirkan caranya. Julian menutup telepon. Dia juga tahu bahwa Pablo sedang dalam masalah. Industri sebesar itu membutuhkan modal kerja. Jika dia mengeluarkan uang 10 miliar terakhir, dia benar-benar akan menghadapi risiko kebangkrutan. Uang, dari mana kamu akan mendapatkannya? Julian menjadi khawatir dan berjalan mengelilingi kantor. Dia berpikir untuk kembali ke Nanhuang untuk mendapatkan uang. Namun setelah mengalami persidangan umum terakhir, ia menjadi lebih berhati-hati dan tidak mudah memicu hukum pidana. Benar. Mata Julian tiba-tiba berbinar. Dia memikirkan seseorang. Ivan. Pendiri Istana Hitam dan Raja Pembunuh, Ivan. Ular hitam berkata sebelum meninggal bahwa Ivan telah mengubur seluruh kekayaan hidupnya, termasuk emas, perak, dan perhiasan yang tak terhitung jumlahnya. Kekayaan ini sama kayanya dengan negara manapun. Jika dia bisa mendapatkan uang Ivan, semuanya akan terselesaikan. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ivan. Haha, Bos Fisher, Anda akhirnya menelepon saya. Saya pikir Anda telah melupakan saya. Tawa Ivan datang dari telepon. Julian juga tersenyum dan bertanya, Bos Lowe, di mana Anda sekarang? Apakah Anda di sungai? Tidak. Datanglah ke Jiangzhou segera, ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan denganmu. Tidak masalah. Ivan tidak ragu-ragu dan langsung menyetujuinya. Seni bela dirinya juga telah mencapai tingkat ekstrim dari orang luar, tetapi dia tidak memiliki keterampilan mental orang dalam, jadi dia tidak mampu mengembangkan energi aslinya. Julian adalah satu-satunya harapannya bergantung sepenuhnya pada Julian. Segera, Celia masuk ke kantor dengan membawa daftar itu. Julian segera mengirimkan daftarnya ke Morgan. Dr. Lee, gunakan jaringan intelijen Anda untuk memeriksa orang-orang dalam daftar dan melihat apakah mereka bersih. Bersambung.